Kejadian kebakaran yang menimpa alam wisata Sentosa beberapa waktu yang lalu membuat ganjalan hati dan mengundang kepenasaran bagi Eka Santosa, sang pemilik tempat wisata ini. Mari kita simak curahan hatinya tentang apa yang menjadi sakit hati si pelaku pembakar tempat tersebut. Ini saya kira, ya saya terima kasih, saya akhirnya dibuktikan dan ditunjukkan 1 hari setelah itu saya menemukan sebuah pecahan botol, ya pecahan botol di bekas yang terbakar dan nempel, dan itu menurut saya luar biasa dan ajaib. Itu 1 minggu setelah kebakaran tidak sengaja saya melihat dan saya menemukan itu. Secara logika itu tidak masuk akal ya, sebab dan memang kemarin waktu rekonstruksi dia disimpan, bukan dilemparkan, disimpan. Memang dari tebing itu karena julang apa kan pasti ada sayap kan ke bawah, dia simpen dan kemudian bahwa itu bukan dari koslet dan itu ada yang sengaja dan terbukti kan. Nah jadi insting itu, sebab bahkan Pak Kapolda sendiri mendapat penghargaan di situ, Bapak Ade Sopani selaku KSAL juga mendapat penghargaan di situ, Ibu Menteri Siti Nurbaya ke situ, dan banyak Pak Solihin GP begitu senangnya dan bangganya, bahkan masuk Kapolda Jawa Barat. Dan setiap Kapolda seringnya datang ke sini dulu, Pak mulai Sudirman Ail, mulai Pak Sunarko, banyaklah pejabat yang Pak Iwan Sulanjana juga sebagai Panglima beberapa kali datang ke tempat ini, budayawan Kang Acil Bimbo, Pak Cecep Jam-Jam, saudara saya dari Cipasung. Jadi tempat ini betul-betul ya saya hitung kalau ini untuk dipakai alat penyelenggaraan acara itu kan soal konstruksi listriknya juga. Jadi ini penting ya buat saya, bahwa saya sangat sadar begitu bahwa soal ini. Tapi kan disugestikan gitu, diprovok yang jangal-jangal. Ini hal yang menurut saya tidak harus, ini berbahaya. Coba bayangkan pakai molotov, ini kan kerjaan teroris. Lalu apakah iya selevel orang yang seperti itu punya kemampuan itu juga harus dipelajari. Apakah iya bahwa kerusakan sosial di masyarakat kita seperti itu hanya persoalan ditegur kemudian harus membakar? Siapa yang suka melakukan pembakaran? Kan ada kriteria. Kalau bukan orang yang sudah profesional, orang yang memang memiliki musuh negara, ingin mengacaukan, bayangkan jam 2:30 malam orang punya sakit jantung, bagaimana? Saya sendiri merasa akhirnya saya bersibuk, ini teror buat saya. Apresiasi kepada pihak Polsek yang terus secara intensif, walaupun mungkin punya keterbatasan karena normatif tadi, tetapi mari kita, kacamata kita semua melihat lagi bahwa apakah hanya sesederhana itu. Jadi hati-hati dengan kalimat istilah sakit hati. Istilah sakit hati ini selalu dipakai alasan untuk orang berbuat kriminal atau menyakiti orang lain. Jadi begini, ini kami tutup, lalu ada perbaikan. Kalau diukur oleh kondisi itu kan sikapnya brutal ya, datang tanpa izin, lalu tidak pamit kepada saya untuk apa tujuan, kan tidak, saya diam aja. Tapi karena tahu bahwa di antara mereka ada anak tetangga yang biasa familiar ke sini, ya saya diam. Cuman saya menghindar, lalu saya tanya siapa sih itu mereka yang pakai baju hitam, yang pada akhirnya diketahui bahwa itu yang namanya Amang selaku pelaku yang disebut. Ya ada 3 orang, termasuk anak yang tadi siang. 2 orang yang anak tetangga yang namanya siapa, Dadan, lalu yang satu yang disebut Amang-Amang yang menurut pembantu namanya Amang itu. Lalu ada satu lagi yang saya kurang jelas melihat. Ya saya tegur, saya bilang kalian itu sedang apa di sini? Ini kan tahu sedang dalam keadaan larangan untuk berkumpul-kumpul. Lalu kedua, ini kamu kuntung rokok di mana saja, hargailah saya sebagai pemilik, ini saya akan bersihkan sendiri gitu kan. Nah kalau tadi kamu datang, sekarang datang lagi, kalau begini terus ya saya terpaksa, mungkin saya akan lapor ke polisi, saya bilang. Jadi kalau ngomong sakit hati, apa itu gitu. Lalu nggak boleh gitu, saya punya sakit hati, rumah saya didatangi dengan sembrono, tanpa pamit, tanpa izin, begitu kan. Ya itu juga harus dijelaskan dong. Nah itu yang kemudian kemarin waktu rekonstruksi saya menyesalkan. Kenapa itu pun tidak bagian yang ditransparankan, dimulai bahwa secara brutal mereka datang ke tempat saya 2 kali sebelum melakukan pembakarannya. Karena ada takut mungkin 10 menit,
kira-kira lah jam 1 lewat 10 atau lewat 15 mereka pamit. Jadi saya masih ingat gitu. Lalu kedengaran di depan pintu gerbang saya ada orang ramai. Biasanya saya pikir yang merona, dan kelihatan karena saya perhatikan keluarnya di gerbang itu. Nah, itu juga bagian yang saya pernah usulkan. Barangkali ada keterangan yang menambah tentang tamu saya untuk dimintakan keterangan, dan waktu itu sudah deal iya, tapi kemudian tidak di BAP. Maksud saya, saksi yang saya usulkan itu untuk memperkuat bahwa ada, sebab waktu itu ketemu siapa, Kang Penta lihat ada orang bawa anjing putih katanya. Setelah diketahui yang bawa anjing putih itu ya orang menurut keterangan yang merona lagi di situ. Secara informal saya tanya, ya saudara Rian yang notabene yang rumahnya dipakai dan dia pemberi minyak itu. Jadi kan ada variabel begitu menurut saya. Nah, pertama itu saya yang tadi dari sisi konstruksi ya, rekonstruksi yang tidak diawali dengan kunjungan yang siang tadi. Dan untuk diketahui, setelah saya berikan teguran itu, si pelaku yang kemudian namanya Amang ini sebenarnya secara walaupun tidak dekat gitu, tapi ada jarak kurang lebih mungkin 2 meter agak menghampiri saya, dan dia bilang minta maaf. Pak, tuh kalau gitu mas saya mungkin salah, minta maaf. Ya udah, saya bilang saya maafkan, dan sudah kita kembali ke rumah masing-masing. Ini kan pemerintah tidak boleh melarang. Nanti kalau sudah dibuka lagi tempat ini boleh, dan itu saya kira saya berani bersumpah apapun bahwa sepertinya itu clear gitu kan. Baru melihat, coba bayangkan teman-teman kalau ngomong sakit hati, apakah hanya persoalan itu begitu? Lalu rumah saya dibakar, lalu kemudian saya juga merasa terteror secara psikis. Maaf ya, tidak sesederhana lah bicara sakit hati lalu kemudian menjadi alasan. Variabel itu saya tetap masih memiliki kepenasaran, ingin lebih mendalami, dan ternyata dari ungkapan rekonstruksi kemarin ada hal-hal yang agak terpenggal, walaupun akhirnya bisa dibuat terbuka. Sebab terkesan dari awal ini satu orang dan hanya dia pelakunya. Jawa Barat juara, di mana Desa Cikadut akan menjadi tempat tujuan wisata, dan tempat kami ini akan menjadi sebuah sentralnya dan untuk dikembangkan ke simpul-simpul wisata yang lain. Nah, kalau ini tidak diselesaikan, menurut saya ini penyakit sosial yang kemudian akan berdampak tidak baik dan mungkin dikerjakan secara sendiri. Nah, ini yang menurut saya harus menjadi pembelajaran. Bagi saya ini sudah menjadi persoalan sosial, bukan lagi persoalan ini penyakit sosial yang harus kita selesaikan secara bersama. Bayangkan si korban, orang tuanya datang, kakak-kakaknya semua, dan menangis, istrinya juga, dan saya juga kasihan. Siapa yang ingin sih punya saudara atau punya anak seperti itu, yang hancurkan perasaan seorang ibu, seorang bapak, seorang saudara. Ya udah, saya maafkan. Ya, secara sosial pasti motivasinya. Ya, dan saya sudah sampaikan terbuka kemarin di waktu rekonstruksi, saya pegang pundaknya. Kang Amang, udah saya maafkan kamu kalau soal membakarnya, soal materinya, tapi kamu harus lebih sayang kepada anak, kepada keluarga kamu. Bicaralah yang sebenarnya, yang sejujurnya. Kalau itu ada bisikan, kalau itu ada perintah, kalau itu ada yang menyuruh, mendingan kita apa adanya. Kalau lalang kok, yang penting kan tertib. Dulu kan tidak ada akses, orang bertani dari daerah jauh, sengaja silakan dimonitor tiap hari. Dari izin Pak ngiring ngalangkung, ya silakan dong, masa saya nggak boleh? Saya juga senang melihat masyarakat ada manfaat di sini. Tetapi kan kalau udah ugal-ugalan dipakai untuk kumpul-kumpul, lalu di situ ada drug, di situ ada minuman, saya lihat ada botol-botol, yang nggak bisa lah. Saya nggak akan memberikan kompromi terhadap narkoba sampai kapanpun. Di sini pernah hadir seperti Pak JK juga, Wakil Presiden pernah datang, Bang Surya Paloh pernah datang, Pak Yandarmadi One Team Press pernah hadir di sini, Pak Gubernur Ahmad Heriawan yang meresmikan, dulu Pak Saptan Nirwana sebagai wamen yang meresmikan komplek ini. Lalu yang hebat lagi, masyarakat Asia Afrika, coba bayangkan, mahasiswanya
dari berapa negara tuh, dari puluhan negara, 40 negara lebih berkunjung ke tempat ini. Lalu kemudian ada orang Eropa, 6 negara datang dan enjoy, dia membawa dan bangga dengan keadaan seperti ini. Bahkan ada tamu dari mana? Dari Prancis sampai berbulan-bulan. 1 menit pun dia tidak mau meninggalkan tempat ini. Kapanlah yang sebenarnya. Saya nggak akan mengalah kalau soal itu. Tapi kalau soal memaafkan, ya saya sudah maafkan lah. Sudah, saya dengan lapang dada hormati kepada pihak kepolisian yang dengan segala upaya mungkin normatif karena memang